Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai tema yang dimintai para subscriber kami untuk kita bahas. Dengan topik tema kali ini itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya ini. Ya, mengerikan, Bandar Kakap ini masih borong saham BBRI ya. Kira-kira siapa sih Pak Firman yang memborong mengenai dari saham BBRI ini, dan bagaimana mekanisme mereka itu kok bisa saham BBRI itu turun ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Kita akan ungkap ya mekanismenya dan seperti apa polanya mengenai market maker ini di saham BBRI ini ya. Seperti itu. Nah, dan topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari bisnis.com bahwa beda dengan JP Morgan, sejumlah nama besar masih rajin serok saham BRI. Ya. Ini dilansir oleh Thomas Mola ya. Nah, kira-kira itu siapa yang memborong ya? Kita akan lihatkan ya untuk kalian siapa yang memborong, bahkan ada triliunan ya dia memborong mengenai dari saham BBRI ini. Ya, namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Untuk kalian bagi para pemula, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, ini kita sudah rangkum ya Bapak Ibu ya. Ini penampakan bandarnya. Ya ini ya Bapak Ibu, kita pakai aplikasi Stockbit yang mana bisa ngecek para bandar itu masuk berapa triliun ya. Ini kita ungkapkan untuk kalian. Nah ini Bapak Ibu ya, sejak bulan Oktober ya sampai bulan Mei itu yang akumulasi itu memang banyak ya teman-teman ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini YP itu masuk sekitar 1,5 triliun dan XL 1 triliun, SQ 979 miliar dan OD 967 miliar ya. Terus ditopang oleh sekuritas lain, ada XC juga ada 500 miliar ya ternyata ya. Nah, cuman yang buang barang itu ada KZ, RX, AKYU yang masing-masing KZ itu 2,8T, RX 2,2T, AK 2,2T. Dan YU 1,1 triliun ya. Ini yang menyebabkan bahwa saham BBRI ini turun. Nah, yang menjadi pertanyaan, penurunan saham BBRI itu wajar nggak sih Pak Firman? Ya, seperti itu. Ya, jawabannya adalah wajar ya Bapak Ibu ya. Jadi KZ, RX, AKYU ini mereka punya barang itu di harga bawah ya. Jadi 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu mereka itu akumulasi ya. Jadi kalau kita lihat mengenai hal ini ya, kenapa kok saham ini turun ya normal, tapi ya dimanfaatkan. Ini masih rutin borong kok YP. Ya nantinya juga mereka-mereka ini itu akan gantian ya, ada momentumnya. Nah, kalau kita lihat dari trennya dari saham BBRI ini, kalau kita lihat ya memang dia menurun ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang wajar ya ini. Kenapa? Karena untuk saham BBRI sendiri itu adalah tipe saham yang uptrend ya. Jadi penurunan itu cuman sebentar saja, habis itu nanti pullback. Ya, Bapak Ibu bisa dimanfaatkan hal ini. Kalau kita lihat ya dari sisi bandar volumenya memang mereka mulai distribusi ya pada di harga 6 ribuan. Nah, ini kalau kalian yang notabene itu cuman main-main di saham ya sudah tewas, cepat tewas ya. Karena untuk di saham sendiri itu kita nggak boleh main-main, jadi dikelola. Ya, jadi dikelola. Kelolanya bagaimana Pak Firman? Nah, di kelas kami itu ya saya ajarkan mereka ya. Tak kasih materinya, cara manajemen resiko ya, dan juga cara entry-nya masuk itu semua sudah saya ungkapkan. Terus bikin beberapa akun sekuritas itu ya mereka sudah saya bina dulu ya. Nah, mereka kalau misalkan main-main di saham ya sudah tewas, mampus ya. Jadi sudah nggak bisa bertahan lama di market ya, biasanya ya stres dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu sudah
membuat trading plan, membuat rencana, ya aman aja. Justru malah dia borong. Nah, di sini Bapak Ibu 3 hari berturut-turut ini dari sisi volumenya itu masuk terus. Ya, masuk volumenya. Dan ini memang volume itu besar lagi. Kapan lagi? Nah, Bapak Ibu kalau misalkan di hold ya, karena untuk target dari saham BBRI itu bisa capai ke 7.000. Ya. Nanti sampai bulan November lah. Jadi kenaikan sendiri ya bisa 25%. Ya, itu untuk target dari saya. Ya, tapi kalau secara wajarnya ya di harga 6.300-an ya, seperti itu. Nah, apa yang membuat Pak Firman itu percaya mengenai dari saham BBRI ini? Ya, ini ya saya akan perlihatkan untuk kalian dari laporan keuangannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk laporan keuangannya kita juga sudah dapatkan ini dari sistemnya Stockbit ya. Mana ini? Nah, ini total pendapatan mengenai dari BBRI ini tuh meningkat. Ya, itu artinya apa? Jadi no problem mengenai dari perusahaannya, nggak ada ininya ya, nggak ada efeknya. Ya. Dan juga mengenai dari laba bersih tahun berjalannya, mengenai dari saham BBRI ini juga meningkat, yang tadinya itu 15,5 triliun ya. Ini naik menjadi 15,9 triliun. Jadi nggak ngefek. Ya, itu. Nah, makanya untuk formasi di BBRI ini mengenai dari bandarnya ya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lihat ya bid overnya. Nah, tadi untuk valuasi mengenai dari saham BBRI ini yang masuk ya itu senilai 1,6 triliun. Nah, transaksinya. Jadi untuk menggoreng 1,0 triliun itu yang dibutuhkan di saham BBRI itu senilainya segitu 1,6 triliun ya. Dan di sini ada kepala satu ya. Satu ini muncul juga 88 ini juga block trader ya, dan di 4680 juga dijaga ini. Nah, ini adalah tim mereka ya, seperti itu. Ini akan dinaikkan di sini dulu. Kalau misalkan ada retailnya juga ngikut di sini ya. Ini kalau kita menghitung dari retail itu dari sini 48.000 lot. Nah, ini dari sini ya, angka yang ini Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka itu sebelumnya ya akumulasi terus, harga di bawah, habis itu ya disiram. Ya, biasanya dinaikkan dulu bentar, habis itu nanti turunkan. Jadi, seorang market maker, seorang LP atau liquiditas provider itu punya banyak akun sekuritas. Ya, jadi ya mereka mainkan. Apakah ini boleh? Boleh. Dan juga ada surat izinnya. Biasanya investment banking ya, kayak gitu. Yang kelola dana asetnya gede-gede. Ya, makanya untuk saya pribadi untuk saham BBRI saya nggak perlu khawatir loh, nggak khawatir bagaimana. Ya, ini yang menjadi pertimbangan saya mengenai dari saham BBRI itu. Ya, nih dari dividen dari saham BBRI itu rutin bagi dividen 2 hari, bukan 2 hari, sorry, setahun 2 kali. Ya, pada tanggal 13 Maret kemarin itu 235. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu lot dari saham BBRI ini senilai 400.000 dapatnya 23.000. Tinggal dikalikan saja. Tapi ini ya 2 kali berturut-turut ya. Ini di bulan Desember sama di bulan Maret. Ya, ini adalah waktunya untuk serok nggak Pak? Serok. Ya. Jadi dimanfaatkan. Makanya untuk alumni kami itu ya mereka saya bidik dulu, punya trading plan. Manajemen risiko diversifikasi. Mereka psikologisnya aman. Ya. Yang pasti pakai uang dingin. Kalau pakai uang panas ya sudah. Habis. Ya. Itu ya yang saya katakan. Nah, makanya untuk di saham ini ya kita nggak boleh main-main. Ya. Seperti itu. Jadi benar-benar kita kelola bisnis ini. Ya, bukan untuk spekulasi. Kalau main-main ya instrumennya bisa jadi judi ya. Kayak gitu. Jadi apakah judi itu ini Pak Firman apa namanya? Tradingnya enggak. Instrumen itu halal. Ada penjual, ada pembeli. Ya ada barang yang ditransaksikan, tuh sah. Ya, cuman kan kitanya, contoh cara berpikir kita, adapun halal sama haram. Ayam kalau di Muslim itu ya halal. Coba kalau ayamnya itu apa namanya, ya dibeleh tapi enggak itu, ya kan juga bisa ada di haram. Kan itu simple, ya. Mungkin ayam untuk buat judi ya. Arung ayamnya mau mati sembelih
bisa jadi ya, seperti itu. Next, bahas seperti itu. Ini yang menjadi pertimbangan ya. Jadi bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Tinggal sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Jadi nggak usah cut loss. Ya, kalau Bapak Ibu itu untuk mainnya cepat ya cut loss, tapi sebelumnya ya mainnya all in, tapi ya di situ batasi resiko. Ya, ini. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, untuk saham BBR ini sendiri ya setiap bulan Maret sama bulan Desember itu dia bagi dividen. Jadi no problem ketika sahamnya turun, share aja tutup mata. Ketika ada yang nyangkut, Bapak Ibu tinggal hold saja, nanti juga akan membal kembali ya, seperti itu. Oke, untuk strateginya bagaimana Pak Firman? Oke, untuk strategi dari saham BBRI bagaimana Pak Firman? Ya silahkan Bapak Ibu, kalau tujuannya itu untuk investasi ya bisa dimasuk ya. Berhubung saham BBR kami itu usianya 30 tahun ke atas ya mayoritas ya, dan mereka itu lebih ke swing sama invest ya daripada ke trading ya, Bapak Ibu bisa antri dulu ya di harga 46 ya. Ini Bapak Ibu bisa beli ya di area sini ya, sorry. Nah ini ya, ini untuk dari saham BBRI sendiri ya, nanti bisa beli di harga 4636 serta di harga 47 ya. Boleh dicicil, boleh ditunggu ya, karena untuk bulan Mei sendiri ya memang untuk pembantaian ya, pembantaian para retail yang notabene para scalper ya, mereka mau exit dulu ya, kayak gitu. Jadi untuk bulan Mei scalper itu libur ya, itu kalau scalper yang nggak tahu celahnya. Tapi kalau yang alumni kami itu ya mereka tahu celahnya. Jadi ada beberapa emiten yang cuan, bisa cuan ya, seperti itu. Tapi untuk saham ini ya mereka yang tujuan investasi ya melihat pantau terus, ini sudah jenuh jual apa belum ya, biasanya akan masuk. Nah nanti targetnya dari berapa Pak Firman? Targetnya ada di harga 52. Kalau kalian pengen nyantai jangka panjang di 6.000 dan juga di 7.000. Kalau saya pribadi pasangnya nanti di 10.000 ya, mengenai dari saham BBRI. Nah alasan dasarnya apa Pak Firman? Nah sini Bapak Ibu ya, ini bisa dilihat ya, 5 tahun lah. No, penurunan dari saham BBRI wajar nggak kayak gini ya, ini support kuatnya. No, nanti ya mengenai dari saham BBRI ini akan ke 10.000, jadi no problem, tidak masalah. Volumenya juga oke kok ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja mengenai dari saham BBRI Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ketika nyangkut dari saham BBRI ya, kayak gitu. Untuk Bapak Ibu yang ada masalah ya mengenai dari portofolionya merah atau nggak bisa untung, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami boleh, monggo, kita akan tutorialkan untuk masuknya. Oke, baik, untuk yang lain yang kepengen masuk di kelas kami sejak 2 tahun yang lalu ya, mohon maaf ya karena kami baru bikin grup 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah menekan semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kerja tim kami ya Bapak Ibu ya, di bulan April kemarin kita rekomendasi ada 33 stok yang terdiri profitnya ada 25, holdnya itu 0, stop lossnya itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 76%. Jadi antar profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan muncul menu seperti ini, dan lalu Bapak Ibu tinggal pencet nih tombol gabung ya. Setelah pencet tombol gabung, nanti habis itu Bapak Ibu bisa dipilih ya nomor level yang ini ya Bapak Ibu ya, bisa dipilih ada level target copy, level 3, level 1, dan juga rekomendasi cuan besok. Pilih di antara itu ya Bapak Ibu semua ya, kayak gitu. Saran saya masuk di rekomendasi cuan besok. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang baik cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan Bapak Ibu itu bisa untuk masuk ya, seperti itu ya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang kesulitan untuk masuk di grup kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Ini ya. Selain nomor ini itu adalah
penipuan ya, itu nomor WA pribadi saya. Silahkan Bapak Ibu bisa dikomunikasikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk di pilihan kelas seperti ini. Kalau kalian itu klik ya di Bitly kelas Pak Firman ini. Nanti di sini ada kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan ke-7. Silahkan masuk saja. Itu cuma 400.000. Kita buka cuma 100 orang saja. Kita adakan 8 kali pertemuan ya. Itu di hari Jumat dan juga hari Rabu ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu silahkan bisa masuk ya, di situ dapat materinya. Tapi yang nggak ada rekomendasi. Tapi di situ Bapak Ibu diajarkan cari saham yang bakalan terbang. Terus ada level 1, 2, 3 itu apa Pak Firman? Itu rekomendasi saham ya. Bapak Ibu nggak usah dapat materi, tapi Bapak Ibu tinggal beli saja, nanti di situ tinggal jual ya ketika naik ya, seperti itu. Terus yang untuk level 4 itu yang 1 tahun ya Bapak Ibu semuanya ya. Dan kalau yang pasti cuan ini ya kelas dapatkan materi, rekomendasi dan juga konsultasi portofolio ya. Cuman kalau yang pasti cuan ini kelasnya online ya, investor awal pemula ini kelasnya online. Kalau yang kelas medium investor pemula itu yang online juga, tapi jamnya Bapak Ibu sesuaikan kapan bisanya ya. Terus kalau yang kelas pro itu Bapak Ibu bisa ketemu saya langsung ya Bapak Ibu, entah itu orangnya dari Surabaya, Jakarta, Malang ya, itu bisa ketemu saya langsung. Silakan Bapak Ibu itu bisa dipilih ya di antara ini ya, kayak gitu. Untuk semuanya, bahwa kelas ini itu khusus untuk kalian bagi para pemula ya, yang daripada kalian itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, lebih baik masuk di kelas ini dulu, biar tahu dulu cara berpikir dunia pasar modal itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.